Nah, kalau kita sudah paham bahwasanya lafaz kullu itu bisa bermakna semua atau sebagian, maka nanti biasanya orang itu akan berkata, oh yang dimaksud bid'ah itu adalah bid'ah urusan agama gitu. Sementara urusan dunia itu tidak Padahal kalau mau jujur Nabi nggak pernah melakukan pembagian itu. Berarti pembagian bid'ah kepada urusan dunia dan agama juga Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, kita ikutin misalkan. Misalkan kita ikuti ini. Jadi kajian ini panjang. Kita ikuti, oke. Kamu sepakat nggak kalau kulu itu maknanya sebagian? Mungkin dia akan terpaksa mengatakan, oke lah akhirnya saya sepakat. Akhirnya, finally saya sepakat. Tapi yang dimaksud di sini pembagiannya adalah masalah agama dan masalah dunia. Terus kita tanya, konsepnya apa? Konsep bid'ah itu apa? Arti bid'ah itu apa? Maka mereka mengatakan apa? Bahwasanya semua yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah bid'ah dalam urusan agama. Kita tanya lagi, betul kamu konsisten dengan definisi itu? Iya dong, kan yang membawa syariat Nabi. Maka para ulama pun menguji perkataan itu. Syubhat pertama, semua yang berkaitan dengan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah sesat. Semua yang berkaitan dengan ibadah yang tidak pernah dicontohkan Nabi adalah sesat. Itu kan begitu. Jawaban, statement ini memiliki kesalahan fatal di dalam telisik dan analisis sejarah. Karena pada faktanya para sahabat melakukan beberapa hal di dalam masalah ibadah secara eksplisit tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Tapi justru akhirnya dipuji. Sahabat melakukan rangkaian ibadah yang tidak diajarkan Nabi. Kemudian Nabi melihat itu bukan dihina tapi dipuji. Ini kan udah kontradiktif kan? Ketika mengatakan tidak semua yang dibikin Nabi, tidak dibikin Nabi adalah sesat, maka beranikah Anda menyesatkan sahabat? Nanti dia geser lagi itu. Maka di sini kita akan melihat inkonsistensi daripada metode penentuan bid'ah ini. Contoh sekarang. Sholat sunnah 2 rakaat sebelum dibunuh. Pernah dengar nggak? Sholat sunnah 2 rakaat sebelum dibunuh. Sebelum dibunuh ada sholat sunnah 2 rakaat. Kisahnya tentang Khubayb, sahabat Khubayb. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ketika mereka hendak keluar dari tanah haram, ini hadisnya panjang saya singkat, untuk membunuh Khubayb di tanah halal, Khubayb berkata kepada mereka, qala lahum Khubaybun da'uni usolli rak'atain. Biarkan saya sholat 2 rakaat. Akhirnya mereka membiarkan Khubayb sholat 2 rakaat. Ini saya singkat saja ya, karena saya tahu antum belum makan siang. Akhirnya Khubayb sholat 2 rakaat sebelum dibunuh. Dan di dalam teks hadis itu dituliskan, thumma qama ilaihi Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al-Haris faqatalahu wa kana Khubaybun huwa sanna likulli muslimin qutila sabra shalah. Dan Khubayb adalah orang pertama yang membuat sunnah yang baru, melakukan sholat sunnah 2 rakaat sebelum dibunuh. Ini dalam riwayat Imam Bukhari, Ashahul Kutub Ba'dal Quran. Apakah Nabi membid'ahkan Khubayb? Berarti ada yang miss dong dalam konsep itu. Apa konsep yang miss? Ternyata tidak semua yang tidak dibikin oleh Nabi Muhammad SAW, bahkan dalam masalah ibadah, lantas mesti terlarang. 2. Sholat sunnah rakaat setelah wudu. Ini hadisnya panjang. Intinya Nabi Muhammad SAW memanggil Sayyidina Bilal dan bertanya, Bilal, dengan apa kamu mendahuluiku masuk ke dalam surga? Karena saya pas masuk surga mendengar suara sendal kamu mendahului saya. Dengan apa? Bima sabaktani ilal jannah. Maka Sayyidina Bilal berkata, wahai Rasulullah, tidaklah aku mendengar azan melainkan setelah itu aku menunaikan sholat sunnah 2 rakaat. Dan tidaklah aku berhadas melainkan aku lekas bersuci karenanya, dan saya berpendapat bahwa Allah menetapkan 2 rakaat atasku.
Maka Nabi SAW bersabda, dengan 2 amalan itulah kamu mendahuluiku masuk surga. Nabi tidak tahu bahwasanya Sayyidina Bilal melakukan sholat sunnah wudu. Setelah wudu kemudian sholat 2 rakaat. Kalau seandainya Nabi mengajarkan, Nabi tidak perlu bertanya itu. Tapi apakah lantas kita membid'ahkan Sayyidina Bilal? Kan tidak. Makanya ibadah akhirnya dibagi 2. Ada ibadah mahdhah, ada ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah yang sebab rukun dan syaratnya sudah ditentukan. Sebab sholat zuhur masuk waktu zuhur, yaitu ba'da zawal. Gak bisa kalau orang mau membuat bid'ah, sholat zuhur adalah qabla zawal, itu bid'ah. Sudah ditentukan rukunnya, sholat zuhur 4 rakaat, ada orang mau bikin 5 dengan alasan itu baik, bid'ah. Sudah ditentukan syaratnya harus menghadap kiblat. Kalau ada orang pengen menghadap selain Ka'bah tanpa ada uzur, sebagaimana dia tidak tahu kiblatnya, maka dia ahli bid'ah. Sekarang izinkan saya bertanya, baca sholawat Nabi, ada nggak kira-kira aturan striknya? Tidak ada. Lagi naik motor boleh sholawatan nggak? Boleh. Sholawatan sendiri boleh nggak? Boleh. Rame-rame boleh nggak? Boleh. Sholawatan ibadah nggak? Ibadah. Nah jadi manusia itu terbagi 2. Ada yang mempersempit daripada proses hukum dalam penentuan ibadah, ada yang memperluas. Kita menyikapinya sederhana. Mengikuti yang mempersempit silahkan, mengikuti yang memperluas juga silahkan. Jadi akhirnya umat Islam tidak dibikin kebingungan, tidak diadu satu sama lain, semuanya ahli syahadat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, man istaqbala qiblatana, siapa saja yang menghadap kiblat kami, wa shalla sholatana, sholatnya juga sholat kami, wa akala dhabihatana, memakan sembelihan kami, fadzakal muslimul ladzi fi dhimmatillahi wa rasulih, maka orang tersebut adalah orang yang berada di dalam penjagaan Allah dan Rasulnya. Wa kullu muslim adal muslim haram, muslim yang satu dengan muslim yang lain itu suci, damuhu darahnya, maluhu hartanya, wa irduh dan kehormatannya. Kita belajar seperti ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bukan untuk bertengkar, bukan. Cuman supaya kita cakrawalnya lebih terbuka aja, itu aja. Oh rupanya pemahamannya begini. Jadi akhirnya kita ngelihat orang yang maulidan itu nggak antipati, karena nanti ini series. Setelah bid'ah ini selesai, kita bahas zikir berjamaah. Orang bilang hadisnya nggak ada, kita turunin hadisnya. Orang bilang hadisnya dhaif, bener nggak? Kita bahas gitu. Kemudian doa berjamaah, oh itu bid'ah gitu. Kita turunin hadisnya, kita turunin ayatnya, kita turunin pendapat ulamanya. Oh maulid Nabi bid'ah, kita turunin hadisnya, kita turunin ayatnya, kita turunin pendapat ulamanya. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa saling menghargai. Supaya kita bisa saling mencintai. Karena kita tidak akan bisa mencintai dan memahami kecuali kita bisa memaklumi uzur orang lain. Dan kita tidak mungkin bisa memaklumi uzur orang lain kalau kita tidak punya ilmunya. Kebanyakan yang membuat orang itu menjadi emosi dan marah disebabkan kenapa? Karena dirinya nggak tahu mau ngomong apa. Akhirnya yang terjadi persekusi ustadz. Akhirnya yang terjadi persekusi pengajian. Dibubarkan pengajian. Bukan diadakan diskusi, tapi malah pembubaran pengajian. Padahal innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhwaikum. Sungguhnya orang yang beriman itu saudara. Maka kalau ada 2 orang yang berselisih, semua umat Islam bertanggung jawab untuk membenahi perselisihan 2 orang. Bayangkan tuh ayat. Kalau ada 2 orang berselisih, 2 orang berantem, semua umat Islam harus bersatu padu memperbaiki hubungan 2 orang itu. Lah ini kebalik, yang berantem rame-rame lebih senang malah. Kalau nggak berantem nggak rame. Ya, jadi sekali lagi ya, terima kasih banyak atas kesediaan. Saya tahu bapak-bapak sibuk, ya apalagi ini daerah yang tempat orang bekerja. Tapi saya doakan semoga duduknya kita di sini menjadi ampunan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pemberat timbangan kita di yaumil hisab kelak, dan menjadi saksi bahwasanya kita mencintai majelis ilmu dan majelis zikir, dan menjadikan kita orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.